Pasca Ponilu diremehkan kader Nasdem, Partai Surya Baswedan meletus. Ditulis oleh Manuel. Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa radikalis juga intoleransi. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta tahun 2017. Sekarang Nasdem sudah pindah haluan. Nasdem bukan lagi Nasdem, tapi Red Kill. Silakan cari singkatannya sendiri. Surya Paloh yang menjadi bos besar di Metro TV yang merupakan channel satu-satunya yang menayangkan berita dalam bahasa Mandarin dan banyak presenter keturunan Tionghoa sudah mendukung Anies yang digadang-gadang oleh kaum radikalis dan pendukung intoleransi. Dulu dan sekarang begitu berbeda. Jilatan dengan kasar pun dilakukan entah demi apa. Entah apa yang merasuki Nasdem, membuat Surya Paloh buru-buru mencapreskan Anies dalam waktu dekat saat peristiwa berdarah Kanjuruhan terjadi dan ratusan orang meninggal. Begitu tidak ada empati politik dan benar-benar memberikan citra busuk bagi Nasdem dan Anies Baswedan yang seolah tidak tahu kemarin itu ada ratusan orang harus meregang nyawa di Malang karena sepak bola. Benar-benar mengerikan. Selama Indonesia merdeka, peristiwa deklarasi Capres Anies oleh Nasdem merupakan peristiwa yang paling kelam. Kelam sekelam-kelamnya. Di mana partai nasionalis yang seharusnya menolak Anies dan politik identitas yang dimainkan oleh timnya malah merangkul dan mengatakan Anies is the best. The best kasih molos proyek. Bullshit. Dengan sejarah berdiri Partai Nasdem yang sangat baik, dan ternyata tiba-tiba berubah haluan jadi mendukung tokoh radikal dan anti toleransi Anies Baswedan. Tidak heran partai ini akhirnya kempis dengan sangat cepat. Bukan lagi bocor halus, tapi meletus. Ratusan bahkan ribuan kader Nasdem ramai-ramai bakar baju Nasdem. Buang Nasdem ke tong sampah politik. Ditambah lagi kesombongan seorang kader Nasdem yang mengatakan Niluh keluar tidak berdampak apapun. Nasdem makin kena karma busuk. Bukan hanya Niluh, tapi banyak kader Nasdem kabur. Karma busuk menghina Niluh Jelantik yang saya yakin hidup berdampingan dengan karma. Anies Baswedan yang merupakan bapak politik identitas, yang juga merangkap menjadi bapak prostitusi Kalijodo, menjadi faktor utama mengapa mereka pada kabur. Mana nih Menteri Nasdem? Mereka ternyata hanya jadi menteri karena kontrak politik. Joni, Syahrul, dan Siti harusnya ikut buang Nasdem. Atau mundur saja karena jelas Nasdem sudah oposisi. Lantas bagaimana kelanjutan Nasdem dan Anies? Saya berdoa, dan ini saya yakin merupakan doa masyarakat Indonesia yang juga termasuk di dalamnya Pok Niluh Jelantik, adalah agar Nasdem dan Anies kalah di Pilpres 2024 dan suara Nasdem akan hancur. Setidaknya koalisi mereka akan rusak parah.